Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai ruang kolaborasi modul 1.2 dengan fasilitator Pak Iwan Hermawan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Ada Haryati, Ari Salyati, dan Herianto. Nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak kepada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Tugas utama guru penggerak yang pertama memimpin dan mengkoordinasi kolaborasi, membimbing dan mendukung rekan guru, mengembangkan program dan inisiatif, melakukan penelitian dan pembaruan, membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat, mengadvokasi perubahan positif, mengembangkan diri secara kontinu. Kekuatan nilai yang kami miliki sebagai calon guru penggerak: Ari Salyati inovasi dan mandiri, Herianto berpihak kepada murid, dan Haryati kolaboratif dan reflektif. Inovatif yang dilakukan oleh Ari Salyati, para peserta didik membuat peta pikiran tentang materi yang sudah dipelajari. Mereka dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 6 orang setiap kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan satu materi yang harus dibuat peta pikirannya. Teks persuasi. Saya Raichi Mary Tambunan. Saya Amelia Florina Algani. Saya Arimi Putri Kalista. Saya M. Fatir Al-Farabi. Saya Muhammad Ibad Habib. Teks persuasi adalah jenis teks yang berisi bujukan atau ajakan agar pembaca sependapat dan mengikuti hal yang tertuang dalam teks. Ciri-ciri teks persuasi: 1. Berusaha meyakinkan seseorang atau pembaca. 2. Berusaha membuat pembaca tergerak melakukan yang dikehendaki penulis. Struktur teks persuasi terdiri dari 4 bagian, yaitu A. Pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaranya. B. Rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. C. Pernyataan ajakan, inti teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan supaya pembaca melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan ini bisa disampaikan secara tersirat maupun tersurat. D. Penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai seperti demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Kaidah kebahasaan. 1. Kata bujukan atau ajakan. 2. Opini atau pendapat. 3. Fakta, kalimat, fakta, atau sesuatu pernyataan. 4. Kata teknis, istilah kata tentang ilmu tertentu. 5. Konklusi kausalitas, kata hubung atau sebab akibat. 6. Kata kerja mental, psikis atau pikiran. 7. Kata perujukan. Sekian bentuk presentasi teks persuasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Salah satu nilai yang dimiliki adalah mandiri. Guru menuntut anak-anak untuk mandiri dan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Guru pun menunjukkan contoh kemandirian. Ini adalah upacara yang dilakukan oleh peserta didik di setiap hari Senin. Dan ini adalah bukti kemandirian mereka. Berpihak kepada murid merupakan nilai yang dimiliki oleh Pak Herianto. Yang pertama, menyusun kesepakatan belajar, menyediakan kebutuhan pembelajaran, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik dalam belajar, serta mengeksplorasi sesuai dengan kodratnya. Guru penggerak yang berpihak kepada murid memperlakukan setiap murid dengan adil dan setara tanpa membedakan latar belakang sosial, jenis kelamin, agama, atau faktor-faktor lainnya. Mereka memastikan bahwa setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Nilai selanjutnya, kolaboratif. Kolaboratif merupakan kemampuan guru untuk bekerja sama dengan rekan kerja, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka memahami bahwa keberhasilan dalam pendidikan tidak dapat dicapai sendirian, melainkan melalui upaya bersama dan saling mendukung. Ini adalah contoh kegiatan yang telah dilakukan oleh Haryati. Berkolaborasi dalam kegiatan KKG, KKKKS, Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah, komite, orang tua, atau wali murid. Nilai yang tak kalah penting adalah reflektif. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai refleksi diri yang tinggi. Mereka
mereka secara teratur meluangkan waktu untuk menuangkan pengalaman pengajaran mereka, menganalisis keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, dan memiliki cara-cara untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Mereka menyadari pentingnya pertumbuhan pribadi dan profesional dalam menghadapi perubahan dan tantangan di lingkungan pendidikan. Berdasarkan kelima nilai yang telah dimiliki masing-masing dari kami bersepakat untuk mengembangkan nilai inovatif dengan cara melakukan pelatihan membuat media pembelajaran melalui Canva. Rancangan kegiatan pelatihan media Canva, yang pertama meminta izin kepala sekolah, yang kedua menyusun jadwal dan tempat kegiatan, yang ketiga menginformasikan pelatihan, yang keempat menyusun materi, yang kelima melaksanakan pelatihan di sekolah. Kegiatan pelatihan media Canva, yang pertama tercipta media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, pembelajaran berpihak kepada murid, menggerakkan komunitas praktisi di sekolah, meningkatkan kompetensi bagi guru, meningkatkan semangat belajar sepanjang hayat. Berikut kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban dari forum diskusi. Yang pertama, menumbuhkan nilai inovasi adalah mulai dari diri kita terlebih dahulu, dari guru terlebih dahulu. Yang kedua, tip dan trik agar guru mau belajar media Canva yaitu melakukan pendekatan dan membagi kelompok. Yang ketiga, tip membuat video Canva kepada murid yaitu memberikan contoh atau mengkomunikasikan, memberitahu langkah-langkah dan biarkan anak berinovasi. Sekian, terima kasih.